أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وعفنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر العمل به في جميع الطاعات والعبادة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Semoga Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekeluarga anak zuriat senantiasa meridai, merahmati, mencintai, mengampuni. Allah tetapkan dan terus tambah keimanan, keyakinan, pengenalan, kecintaan dan ketunduk patuhan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah anugerahkan istiqamah, senantiasa menuntut ilmu. Allah anugerahkan ilmu yang bermanfaat, amal ikhlas, amin ya rabbal alamin. Baris yang ke-7, Aqidatul Awam wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai. Baris yang ke-8, Sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Baris yang ke-9, faqudratun iradatun sam'un basar ayatunil ilmu kalamun istamar. Yang ke-8, daripada sifat Allah wajiblah kita beriman dan meyakinkannya, yaitu adalah iradat. Hanya Allah yang berkehendak, hanya Allah yang menentukan. Kemudian muridun itu keadaan Allah yang maha menentukan, itu yang melazimi, artinya tidak memisahi iradat. Mustahil lawannya yaitu karahah. Bahasa Arabnya, ya kan, bahasa kita kada bakahandak. Apa kada bakahandak tuh? Bahasa kita apa? Ya kan? Dipaksa, terpaksa, itu kada bakahandak karannya. Yang maha berkehendak itu hanya Allah, zat Allah yang maha berkehendak. Yang tidak berkehendak itu kita, hamba makhluk seluruhnya, dipaksa, yakah di dalam kehendak Allah, di dalam kekuasaan, yakah di dalam ketentuan Allah, itu kita hamba. Dalilnya dalam Al-Quran banyak saja ayat-ayat bila menunjukkan ada tentang kehendak Allah, itu dalil iradat. Ayat 40 surah An-Nahl, innama qawluna li syai'in iza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Hanya saja perkataan kami, kata Allah, bagi sesuatu apabila kami menghendakinya, maka kami berkatalah baginya jadi, maka jadilah. Ya, dalam surah Yasin, innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hanya saja perkara Allah apabila Allah menghendaki akan sesuatu, ia berkata baginya jadilah, maka jadilah. Ayat 83 terakhir surah Yasin.
Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah Tuhan engkau, Dia maha mencipta apa yang Ia kehendaki, apa yang Ia pilih. Ya kadalil iradat. Surah Al-Qasas ayat 67. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Allah Tuhan engkau, Dialah yang maha berbuat apa yang Ia kehendaki. Surah Hud ayat 107. Nah, banyak lagi di Al-Quran bilanya ada tentang menghendaki Allah itu dalil iradat. Artinya Allah ada memiliki sifat iradat dan muridun. Kalau secara akalnya, jikalau Allah kada bersifat berkehendak, tentu tidak tercipta alam ini. Adanya kita dan alam semesta ini ada. Ini kehendak Allah. Ya kan, nampak aja di diri kita, di alam semesta ini nampak kehendak Allah, ketentuan Allah. Ini apa yang terjadi nih? Yang sudah, sekarang akan datang. Yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, itu semuanya kehendak Allah, pengaturan Allah, tidak keluar daripada kehendak Allah, pengaturan Allah. Kemudian memaham sifat iradat, yaitu ya kembalikanlah kepada sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Yang pertama wujud, artinya ada. Maka sebagaimana zat Allah ada, maka sifat iradat Allah ada juga. Jadi zat Allah lain, iradat Allah lain. Cuma zat dan iradat ini kada kau dipisah. Tapi beda zat dengan sifat iradat ini lain. Cuma kada kau dipisah. Andai Allah bukakanlah kepada kita, niscaya kita melihat karena iradat. Kita melihat dengan iradat Allah Ta'ala ini memang ada, ya kan? Di hari kiamat nanti di surga, mudah Allah masukkan kita ke surga. Orang beriman itu boleh melihat zat Allah, ya kan? Nah, kita melihat zat Allah dengan segala kesempurnaan sifatnya. Dasar ada kita melihat zat nang sifat iradat Allah, sifat kudrat Allah, ilmu Allah, basar sama. Kemudian kidam, artinya tidak berpermulaan. Sebagaimana zat Allah adanya tidak berpermulaan, maka iradat Allah Ta'ala ini pun, kehendak Allah Ta'ala ini kada ada permulaannya. Beda lawan kehendak kita. Kita dahulu bisa aja kada hendak, wah ini hendak, bisa tak? Asalnya hendak, kada hendak lagi, bisa aja. Kemudian baqa, iradat Allah Ta'ala itu adalah baqa. Sebagaimana zat Allah kekal, maka kehendak Allah Ta'ala pun kekal juga. Ya, senantiasa tidak berhenti kehendak Allah Ta'ala itu. Kemudian mukhalafah lil hawadis. Allah maha berkehendak, kita berkehendak, itu kata-katanya aja sama berkehendak, tapi hakikatnya kada sama, beda. Kada sama tak? Nang apa hakikat kehendak Allah kada ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Walhasil kada sama lawan kita berkehendak. Kita berkehendak pakai hati kala, Tuhan kada pakai hati. Kita ada hati ya kala, berkehendak di hati aja. Kita hendak, dan kehendak kita itu kada memberi bekas, ya kan? Hendaklah sugih.
kada sugih ya berarti kada bebekas kehendak kita itu kada. Adapun kehendak Allah itulah yang memberi bekas ya kan, apa yang terjadi di diri kita di alam semesta ini adalah bekas daripada kehendak Allah dan kekuasaan Allah. Makanya kehendak Allah itu asli, kehendak kita kada asli. Dan hakikatnya kehendak Allah kita itu ciptaan Allah juga. Kemudian qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri. Zat Allah berdiri sendiri, iradat ini pun berdiri sendiri. Artinya Allah kada perlu siapapun, kada perlu apapun berkehendak itu. Kemudian wahdaniyah, artinya sifat iradat itu satu aja kada berbilang. Kalau dua iradat, tiga iradat kada satu aja. Sifat Allah iradat itu satu, tetapi menguasai segala sesuatu. Nah itu sifat nafsiyah dan salbiyah. Itu cara pemahamnya gitu. Sifat ma'an itu kembalikan kepada sifat nafsiyah dan salbiyah. Arti salbiyah itu meniadakan yang kada pantas bagi zat Allah dan sifat Allah. Ya kan? Kada pantas zat Allah, kehendak Allah ada permulaan, kehendak Allah ada kesudahan. Kemudian sifat iradat Allah Ta'ala ini ada ta'alluq. Allah maha berkehendak, apa yang dikehendaki Allah. Yang dikehendaki Allah itu adalah segala mungkin. Maka kehendak Allah Ta'ala ini tidak ta'aluk kepada sifat, kepada yang wajib. Yang wajib itu kepada zat Allah, atau yang mustahil bagi zat Allah. Bisakah Allah berkehendak bahwa menjadikan dirinya menjadi dua? Kada ta'aluk situ ya kan? Karena itu mustahil Allah jadi dua. Jadi ta'aluk hubungan maha kehendak Allah Ta'ala ini kepada kita makhluk. Ya kah, yang makhluk kepada makhluk. Seseorang manusia boleh jadi laki-laki, boleh jadi perempuan. Lalu orang ini jadi laki-laki, berarti kehendak Allah ada jadi laki-laki tak? Orang itu jadi perempuan, berarti orang itu kehendak Allah jadi perempuan. Ya kah? Pian perempuan kah? Bibinian kah? Ya kah? Cewek kah? Nah itu kehendak Allah. Pian jadi bibinian itu kehendak Allah atau ulun jadi lelakian kehendak Allah. Makanya kada boleh merubah sudah ketentuan Allah. Lelakian jadi bibinian dibuangi. Bisa jadi orang Indonesia, Cina, Afrika, Arab, seseorang tadi. Nah kita ini jadi orang Indonesia, ini kehendak Allah tak? Kehendak Allah, ketentuan Allah. Ada orang jadi Afrika, ya heran pulang. Ada orang Cina, makanya kada boleh menghina bangsa, karena seluruhnya ciptaan Allah juga. Bisa bungas, bisa kada bungas, ya kan? Orang tuh bungas kehendak Allah, nang kada bungas bang kehendak Allah juga. Nang bungas jangan sombong,
nang kada bungas bang, jangan hari dengki lawan nang bungas. Seseorang itu bisa Allah luaskan rezekinya, bisa Allah sempitkan, ya kan? Seseorang itu bisa dijadikan Allah orang yang berilmu, bisa dijadikan Allah orang yang bodoh. Itu kehendak Allah, itu ketentuan Allah. Bisa pejabat dunia, bisa rakyat, bisa pejabat di sisi Allah, wali, alim, orang soleh, ada orang awam bisa juga. Nah, hasil apapun yang terjadi pada diri kita dan pada orang lain itu semua kehendak Allah, ketentuan Allah, ya kan? Orang tuh sugih, kada orang itu nah hendak sugih, kada dasar Allah nang menghendaki sugih. Makanya jangan sombong, jangan kada ingat. Orang susah jangan dengki, kada nyaman melihat orang sugih, ya kan? Itu kadar ya, dan ketentuan Allah ngarannya. Jadi iradat ini yang kita berrukun beriman, rukun iman yang ke-6, beriman. Ya kan, jadi termasuk tihang iman yang besar, yaitu 6. Nah yang ke-6 itu wajiblah beriman bahwa qada dan qadar itu dari Allah. Baiknya, jahatnya, manisnya, pahitnya, ya kan, imannya, kafirnya, taatnya, maksiatnya, sugihnya, susahnya, alimnya, jahilnya, itu semua kehendak Allah, ketentuan Allah. Itu rukun iman itu. Makanya siapa yang kada redha, kada menerima dengan kehendak Allah, ketentuan Allah, maka rusak imannya. Itu hati-hati tak. Terutama di waktu kita diuji, ya kan, diuji, diberi ujian, kesusahan, bala musibah, penyakit, ya kan? Itu kehendak Allah, ketentuan Allah. Bilanya kita di waktu itu marah, kada redha, rusak rukun iman nang ke-6, ya kan? Dan ini kada ingat lawan sifat iradat Allah dan muridun. Kada ingat tak? Ya di sini yang penting nih, ya kan? Yang penting kita beriman dengan iradat muridun ini, nah rukun iman yang ke-6 nih. Menghadapi dunia nih. Ad-dunya darul balwa, sabda Nabi, dunia ini adalah negerinya kada nyaman, kesusahan, kesempitan. Yang nyaman itu di surga aja lagi, karena nang senang bahagia itu di surga. Mau di dunia kini bang dunia sudah. Kemudian beda kehendak Allah dan perintah Allah, ya kan? Ada kehendak Allah, ada perintah Allah. Ada diperintah Allah dan dikehendaki Allah. Yang pertama yaitu iman dan ketaatan, itu perintah Allah, dan ada di antara hamba yang dikehendaki Allah. Maka si hamba itu menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang taat. Nah ini yang untung, ya kah? Ini yang untung, ini yang bahagia nih, diperintah Allah dan dikehendaki Allah, beriman dan taat. Kemudian yang kedua, sebaliknya, ya kan?
dilarang Allah dan kada ada dilarang Allah dan kada dikehendaki Allah. Kekafiran dan kemaksiatan itu Allah melarang. Dan ada di antara hamba dikehendaki Allah. Ya kan, kada dikehendaki Allah dengan kekafiran dan kemaksiatan itu. Ya kan, untung ini kafir itu dilarang Allah dan si hamba ini kada dikehendaki Allah menjadi kafir dan maksiat. Nah, untung nenek. Yang ketiga, Allah kada memerintah, tetapi Allah nang mahandaki. Ya kan? Kehendak Allah dasar Allah. Kekafiran itu, kemaksiatan itu Allah kada memerintah, tetapi ada di antara hamba nang dikehendaki Allah menjadi kafir, menjadi maksiat. Ya kan? Kita ini sekarang alhamdulillah beriman, taat, alhamdulillah. Cuma pastilah sampai ke mati beriman ini nah. Belum tahu apa lagi. Nah, makanya banyak ibadah kepada Allah supaya tetap iman. Karena ada yang diperintah Allah, yang dilarang Allah kafir nih, tetapi dia dikehendaki Allah menjadi kafir. Ada kalanya kafir sejak kecilnya sampai matinya, ada kalanya asalnya beriman aja. Sekalinya kafir di akhir umurnya, bisa juga. Yang keempat, ada yang Allah memerintah dan Allah kada menghendaki. Iman itu diperintah Allah, tapi Allah kada menghendaki. Ya kan? Maka hamba itu menjadi kafir, menjadi kada beriman. Abu Jahal, Abu Lahab, Allah menyuruh beriman, tapi Allah kada menghendaki. Ya kan? Jadi ada perintah, ada perintah, ada kehendak, beda itu. Jadi kalau secara hakikat seluruhnya adalah kehendak Allah, ya kan? Kita beriman kehendak Allah. Andai kita kafir kehendak Allah juga. Kita taat kehendak Allah. Andai maksiat kehendak Allah juga. Itu hakikat. Ya kan? Orang yang beriman, orang yang taat itu kehendak Allah, orang yang kafir maksiat kehendak Allah juga. Itu hakikat. Nah, adapun syariatnya, ada syariatnya. Jadi kita kepada keimanan ini kehendak Allah, taat kehendak Allah. Ya kan? Itu kehendak Allah lah, maka wajib kita redha. Kekafiran, kemaksiatan pada hakikat itu dari Allah juga, maka wajib kita redha. Ini kehendak Allah, ketentuan Allah juga pada hakikat, tetapi pada syariatnya kita wajib marah dengan kekafiran dan kemaksiatan. Ya Pak, dan pahamnya ini terbelak-belik tentang kata-katanya nggak tahu itu. Ini kita maksiat nih, misal ya kan. Ini kita ingat, ini memang kehendak Allah, maka kita redha dengan kehendak Allah Ta'ala itu. Nah, ini Allah menghendaki aku maksiat, ya kan? Tetapi secara syariatnya Allah memerintah kita bertaubat, minta ampun. Nah, jadi kita kada redha dengan kemaksiatan itu, berubah, minta ampun. Cuma secara dipandang kepada hakikat tetap redha. Memang ini kehendak Allah, ketentuan Allah sudah terjadi, Bang. Sudah terjadi, bagaimana? Cuma secara syariatnya di situ bertaubat, minta ampun. Ya kan, ini hati-hati sini jadi ilmu sebuku kena. Aku kada sembahyang nih, nah kehendak ampunnya juga. Ya kan, ya sudah nek. Jujur itu kehendak Allah pada hakikat. Aku maksiat ini, ya kan, kehendak Allah juga pada hakikat itu bujur. Tetapi di situ waktu kita maksiat itu kita disuruh bersyariat kuati.
Artinya Allah menyuruh kita mengaku salah. Allah menyuruh kita minta ampun. Allah menyuruh kita berdoa, bertekad supaya Dia akan datang. Ya Allah, tolong ulun jangan kau meninggalkan maksiat. Ya kan, tolong ulun. Artinya Allah juga menolong, menolong kada kawa. Terus waktu maksiat, ya kan dikuati syariat itu. Tapi kalau kita taat, itu tetap aja di hakikat supaya ikhlas. Kita sembahyang, kita nuntut ilmu, baca Al-Quran, salat, berzikir, ingatkan ini kehendak Allah, tetap di hakikat, ya kan? Supaya kita ikhlas. Ini bukan kehendak aku, ini bukan kekuasaan aku, kemampuan aku. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ikhlas tetap. Jangan dibalik ya kan, waktu taat ini aku nang taat, sombong ujub masukkan. Waktu maksiat ini kehendak Allah aja, ketentuan Allah aja, pada mau bertobat ya kan, artinya rusak syariat kena. Kemudian adabnya, kita beriman yakin hanya Allah yang bersifat iradat dan muridun. Yakah yakin hanya Allah yang berkehendak. Jangan kada ingat kita kada bisi kehendak, ya kah? Ini hakikatnya. Bila kada ingat, aku nang bisi kehendak kena tu ujub tak, merasa aku nang mampu berkehendak. Pokoknya mun kada kehendak aku kada terjadi tuh Pak. Kalau terjadi semua ini, kalau aku nang menghendakinya, ya kah sombong lah, ujub kala. Kada ingat. Ya kan, ini biasa jadi pemimpin nenek. Iya kan, kalau nih aku nama handakinya nih jadi nang kampung nih bagus, ya kan, pembangunannya maju, jalan-jalannya bagus. Ini aku nih, nah ya kan, kada ingat tak, ya kan, kada ingat tak. Yang pertama, secara hakikat jangan kada ingat hanya Allah yang berkehendak, hanya Allah yang menentukan. Yang kedua, ini syariatnya, kita berkehendak. Ada kalau kehendak, kita tuh ada hati, kemudian di antara sifat hati itu ada kehendak. Nah ya kan, itu ciptaan Allah tak? Kehendak kita itu ciptaan Allah, anugerah Allah, ya kan, ini syariatnya. Nah maka hendaklah kita selalu kehendak kita ini nang baik-baik. Jangan bakahendak nang jahat, ya kan? Jangan berniat jahat, harus berniat baik. Mudahan Allah menolong. Bangun bisukan dah, bangun bisukan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah yang memberi umur panjang sehat ulun hari ini. Nah kemudian ya Allah, segala perintah pian, wajib sunnahnya, zahir batinnya hari ini ulun akan melaksanakan. Ya Allah, segala larangan pian, zahir batinnya, haram sia-sia makruhnya, ya Allah, ulun berniat hari ini menjauhinya. Itu niat baik ngarannya. Maka seharian itu kita insya Allah di dalam kebaikan daras tak? Itu secara umum. Nah karena ada niat kita nang baik, nang khusus ada tak? Ada nang, ya kan apa? Aku hari ini anakku sedekah, bisa? Aku hari ini ya kan baca Yasin,
Bisa tak aku hari ini baca salat 1000. Nah ya bisa tak. Niat nang bagus-bagus. Yang nyata kita berniat bagus itu pahala sudah tak. Belum guring. Malam tuh. Ya kan berniat. Aku malam ini mudahan kawa bangun sebelum subuh, kawa bertahajud. Nah niat sudah dah, ya kan? Nah walhasil niatakan yang baik-baik, jangan ada timbul di hati yang kada bagus. Bila ada timbul di hati yang niat-niat kehendak-kehendak yang kada bagus, astagfirullah, ampuni ulun ya Allah, astagfirullah. Kalau ya kan, melihat laki kawan bener bungas, aku rabut tuh panggil jadi pelakor kadang-kadang pokoknya siapa caranya nyampihan. Aku kena nama ambil lakinya itu, nah ya kan, tuh niat kada bagus tuh. Bila ada timbul gitu, astagfirullah, ya kan tuh pelakor kadangnya, misal. Mudahan Allah meridhai, merahmati, mencintai kita sekeluarga. Allah memberikan taufik hidayah, istiqamah, husnul khatimah, berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.